Bapak untuk ruangan TK kita melakukan suatu kegiatan ya. Mungkin kalian masih dulu kan kita melakukan di sini kan ya. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu supaya kita nanti berjalan dengan lancar. Ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yang mau berdoa, siapa yang berdoa? Oke ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Terima kasih. Yang berdoa semoga kita pada pagi hari ini yang sedikit mendung lancar sampai akhir pagi. Nah, kita kegiatan kita pada pagi ini akan berlangsung selama 45 menit depan. Ya, kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Mungkin kemarin beberapa teman kelas kalian dan Bapak dari sini juga itu mereka melakukan bimbingan kelompok. Jadi beda ya, bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalian yang akan Bapak ajak bimbingan kelompok dan kawan-kawan kalian yang kemarin yang Bapak ajak untuk konseling kelompok. Sebelumnya Bapak tanya nih, sudah ada yang tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Ya, nah, Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan dalam bimbingan konseling yang dimana itu merupakan kegiatan konseling yang dilakukan secara kelompok. Jadi konseling kelompok ada konseling individu. Kita lagi konseling kelompok yaitu menyelesaikan masalah, itu masalah dari kalian. Nanti kalian mengenai masalah masing-masing yang dihadapi, masalah baik di sekolah atau keluarga atau apapun itu, kita menyelesaikannya secara kelompok. Kelompok saya dalam kelompok ini. Nah, tujuannya Anda nanti kalian untuk melatih kalian agar bisa memberikan pendapat atau berani berbicara yang sebelumnya kalian tidak berani untuk kata-kata mengatakan apa. Di sini kalian dicoba untuk berani mengatakan kata-kata ataupun pendapat. Nah, nanti kalian akan menceritakan, akan mengutarakan masalah-masalah yang kalian hadapi. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Nanti kalian sebutkan nama dan sebagainya. Saya dari siapa? Bapak belum kan? Oke, dalam diam lagi ya, kita dulu. Ya, Bapak Agus Kurniawan, Bapak yaitu penyanyi. Ya, oke. Ini dari siapa dulu yang berani kenal diri? Siapa? Kamu, oke, silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Amelia Azaka. Hobi saya membaca. Baca apa? Baca novel. Novel. Oke, saya kira baca apa? Lanjutnya. Perkenalkan nama saya Diela, hobi saya Bening. Penyanyi. Sama Bening ya? Kita sama Bening. Namanya? Perkenalkan saya Andina, hobi saya Rekoli. Semoga dia akan kita sampai di sini ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Dasan Manda, hobi saya jalan-jalan motor. Berarti ingin berjalan ya? Kita samakan lah ya ingin berjalannya. Alhamdulillah sudah kalau barat sama timur sudah bersusun. Tinggal selatan ke utara. Diajak kawan-kawannya gitu kalau mau yang berjalan ya. Oke, jadi selanjutnya. Perkenalkan nama saya Kadek Kosa Sipani, hobi saya menulis. Nulis apa ya? Menulis apapun itu. Berarti yang tadi membaca kamu nulis ya? Bukan nulis jalan ya? Oke, ini mudah-mudahan jadi penulis ya. Bisa buku, bisa apa ini berapa lain. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Tanya Pernah, hobi saya menulis. Pernah, teman-teman. Berarti seperti kan. Oke, hobinya sangat bagus-bagus. Ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang menyanyi, ada yang hobi juga. Ini baru nonton kali hobi itu berjalan. Hobinya sebenarnya bisa bekerja di dinas KPR ya, bagian perjalanan gitu, ada pariwisata berjalan. Oke, nah bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi kan kita bahas tentang kelompok Bapak. Nah, kalau masih kelompok itu ada asas-asas yang pertama asas kesukaan, itu sepakatan di sini, kemudian asas kerahasiaan. Nanti kalian kita semua ini kita bertujuh ini nanti menjaga rahasia nanti ada kawan kalian itu misalnya masalah itu tidak perlu dikonsumsi sama publik yang ramai. Kita untuk menjaga rahasia itu sama-sama gitu ya, karena ini rahasia kawan-kawan kita semua. Jadi punya kerahasiaan, jadi saling melindungi dan saling menjaga kerahasiaan kita atau aib kita masing-masing gitu. Karena ada asas keterbukaan. Di sini kalian diajak atau diminta untuk terbuka itu berarti mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian, nanti saling bertukar pendapat antara kawan satu dengan kawan yang lainnya. Nah, dalam hal kegiatan ini Bapak sebagai kelompok kalian anggota kelompoknya. Berlaku dalam kata ini Bapak yang paling kita sini nanti kalau mengungkapkan masalah dilakukan Bapak mencoba menenangnya. Oke, Arjuna. Sebenarnya saya ada masalah. Iya, masalah apa? Di sekolah juga, di rumah juga. Jadi masalah saya perokok Pak. Merokok, pengen berhenti atau gimana? Antara pengen tapi belum bisa. Mudahan kawan-kawan di Iya. sekitar kerja. Apalagi saya udah kenal rokok dari SMP. Jadi SMP. Dan sedangkan dari hobi saya aja
Ya. Oke, siapa lagi? Mungkin entah dari saya atau teman-teman saya tidak tahu salah juga di mana saya dijawab gitu, Pak. Jadi saya sendiri di kelas mengerjakan waktu itu sendiri walaupun ada tugas kelompok saya mengerjakan itu sendiri. Oke, jadi kamu merasa dikucilkan di kelas itu ya? Oke, terima kasih. Jadi kita coba bicara kalau kita selesaikan di sana. Ayo, siapa lagi? Ya, Oke, Medan. kalau masalah saya itu dari segi dari rumah, dari rumah mas dari program karena kan kedua orang tua saya kerja main saya di rumah sama mama saya. Nah, di situ uang sekolah saya pun tiap rumah mas. Makanya saya sering jalan keluar untuk menggait saya menurut Sering telat ya? Sering telat. Kamu sering telat kayak saya. Saya apa kan saya sama kamu, aneh telat terus gitu. Oke, jadi masalah kamu sering telat, kamu kan orang kamu kerjanya jauh ya, sama kamu. Oke, jadi selanjutnya. Sama dulu nih, dua ini yang lumayan maksudnya berat nih dua orang. Oke, ya apa? Soalnya mungkin karena nanti yang lebih berat itu juga saya lebih setiap hari itu aku lebih banyak makan di sekolah, maksudnya aku makan di sekolah itu Pak. Jadi banyak ya menurut itu Pak banyak banget kegiatan sekolah yang mengharuskan saya di sekolah juga. Mungkin saya pulang itu berangkat pagi jam 7, mungkin pulang itu sampai jam 8 malam itu baru sampai itu Pak. Jam berapa? Dekat kamu mana itu? Kegiatan ekskul Pak. Ekskul. Ya pengennya cara itu Pak, kan Bapak bisa membatasi gimana bisa bagi waktu di rumah sama di sekolah gitu Pak. Saya juga kan ya enak gitu Pak, semalam tuh tiap pulang tuh kayak cuma makan sama tidur gitu Pak. Ya Jadi mengatur waktu, manajemen waktu lah ya, gitu kan. Antara kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah dengan orang tua. Oke. Terakhir, ya apa? Kalau saya ya suka kalau bingungnya habis SMA ini mau ambil kemana terus mau ambil prodi. Coba diungkapkan masalahmu supaya kawan-kawan yang lainnya itu bisa nanti kita masukkan kerjanya seperti apa ceritanya. Saya juga nggak tahu Pak, soalnya saya udah nyaman sama teman-teman sekelas di kelas 10 kita udah mau bersatu, maksudnya udah mau berdiskusi, bisa saling bertukar pendapat, bisa bercanda juga Pak tiap hari. Tapi di kelas 11 ini saya merasa ini kelas itu beda Pak. Orang-orang pada jauh dari saya dan teman-teman saya yang kelas 10 dulu pun ini Pak nggak mau berteman lagi dengan saya. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa Pak. Cuman saya merasa itu ada di saya. Jadi kamu itu mereka seperti itu sudah lama atau semenjak kamu naik kelas ini? Mau naik kelas 11 setelah itu sih. Termasuk ini kan di ini ya di kerja ya Ya, berarti. beda lagi teman saya. Kira-kira kan kamu katamu nanti karena kamu ya kan. Nah itu apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Di dalam kelas kamu seperti apa? Saya merasa teman-teman saya itu juga kayak dia pergaulannya itu kayak agak ke kadang saya manggil guru pun dia nggak suka juga. Mungkin saya minta tugas ke guru pun dia nggak suka Pak. Gitu. Saya minta tugas. Soalnya kan saya juga mau belajar juga Ya. di rumah untuk dapat tugas. Tapi mungkin teman-teman saya dari saya kan juga. Saya malah dibilang capek. Diberikan di kelas gara-gara kamu dulu kemudian tak tugas seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau kita sudah menceritakan kemudian akan diceritakan padahal dulu tidak seperti itu ya. Kamu selalu juga seperti itu suka manggil guru segala macam itu. Kalau yang kelas 10 itu nggak terlalu Pak. Soalnya saya belum terlalu maksudnya bergaul dengan guru di sini juga gitu Pak. Belum kenalan ya. Nah, kira-kira ini masalah tadi yang menceritakan bukan masalah dia. Saya memberikan masukan. Apa? Jadi kan biar dia ini diterima kembali di kelasnya, jadi diskusikan lagi. Kira-kira apa yang perlu dilakukan Supani agar bisa merubah hal-hal yang tadi nanti takutnya ujungnya sampai ke ini ya, ke apa? Kalau hubungan bully itu ya, kira tidak kita inginkan. Bagaimana kira-kira? Yang masukan? Oke. Kalau masukan dari saya, ya mungkin dari kami berpikir bahwa kita itu penting ya. Jadi kalau memang itu memang itu dari dulu dan dari jadi gimana sih pentingnya kita dari sama guru dan dari sama guru gitu. Kita kan kita nilai itu di SMA, jadi
teman itu dideketin dulu, dijelasin kenapa tahu aku yang dibully bukan karena capek, karena saya dinilai, bukan hanya saya, tapi teman-teman juga harusnya dinilai itu, nilai pelajaran itu. Nanti kalau itu belajar lagi. Aku jadi nanti ambil sumbangan dari temannya, ngasih pengertian, memberikan pengertian dari temannya. Oke, apa lagi? Perempuan ini belum siap sama artinya sama. Kalau kamu bagaimana? Sebenarnya susah juga soalnya yang dilakukan itu kan termasuk hal yang baik. Dia Ya, yang baik. baik. Mungkin tanggapan dari teman-temannya aja yang mungkin dari teman-temannya juga ada yang kurang suka belajar, makanya tuh sama yang dilakukan itu rada gimana itu Pak? Mungkin ya dideketin yang kata Adin tadi, paling bisa minggu dulu sama teman-temannya, deketin ini tuh juga penting untuk diri kita sendiri gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Jadi mencoba dari memberikan teman-temannya ya. Iya. Kalau kan memang sekolah itu kita mencari ilmu, gitu kan, dengan hanya ke sekolah, tidur, pulang, jadi kayak sekolah, tidur, kantin, pulang, begitu kan, kan hanya sia-sia. Apalagi yang kita masukkan ini sangat masalah ini mungkin sering kita temui ya, mungkin dari kelas kalian, di kelas kalian aja, di kelas lain juga seperti itu, ya itu memang masalah seperti itu bisa dibilang di awalnya itu biasa saja, nanti lama-lama kawan-kawan kelas kan anak itu misal soal gini, pokoknya intinya merendahkan, nanti ibunya pasti ke dengan dikucilkan di kelas, kan kalau dikucilkan di kelas kasihan juga gitu ya. Jadi setelah lagi yang kita lakukan belum bapak nanti yang kita lakukan. Oke, silakan. Mungkin kali ini harus berbeda. Mencoba membuka diri, ya, jauh lagi ya. Jadi kan ya, mencoba pengertian, jauh lagi. Intinya sih beradaptasi sama teman-teman. Ya, oke, benar. Nah, berarti kan dalam suatu kelas itu kan kita bersosialisasi, kita semuanya itu jadi satu. Kita satu keluarga. Nah, satu keluarga dalam kata arti kalau satu ini jatuh, ya kita angkat. Gitu kan. Yang ini benar jatuh karena bukan jatuh karena nilai atau karena mentalnya. Nanti lama-lamaan pasti kan karena udah juga gitu kan, nggak mungkin kan kamu bisa pindah dari sekolah ini, gitu kan. Padahal itu sangat dari nikah. Saran dari kawan-kawan tadi kan seperti itu. Nah, benar kan, beberapa tahun itu pas sedikit menerai ya kata kan. Apabila kami nanti naik kelas dan sama kali kasih pengertian kawan-kawan, ya kita kan sekolah niatnya kan dari rumah, juga kita udah tahu sama orang tua, bapak ibu saya ke sekolah, saya ingin mencari ilmu. Jadi jangan sampai sekolah itu sampai sekolah begitu, kemudian dibilang di kelas, setelah itu istirahat pulang, gitu kan. Alangkah sayang gitu, ketika sekolah juga kan ada biaya, mungkin nanti ke depan waktu bapak ini. Selama ini saya nggak ceritakan ke siapapun Pak, saya mengendalikan sendiri, jadi saya belum pernah cerita ke siapapun. Saya merasa lega bisa meluapkan emosi cerita saya selama yang saya rasakan, dan juga merasa lebih berani Pak mengungkapkan apa yang saya rasakan. Lebih berani lagi ya, namanya dari benar apa yang ini kamu rasakan setelah kita ini tadi. Yang masa perjalanan jujur jadi keluarga belum tahu. Nanti kamu merokoknya sembunyi-sembunyi. Iya. Oke. Jadi kayak ini aja tidak berat ya. Kayak cemburu tadi. Saya langsung dapat sifat yang tegap, terus sifat berani berbicara dengan konsul ketika ini Pak. Terus saya dapat pemasukan dari teman-teman ini. Dan juga ada kakaknya ya. Nah, nanti bapak akan kirim seperti instrumen untuk kepuasan dan satu lagi kita evaluasi. Nanti bapak kirim di WA, bapak lewat Google ya, Google Form, karena kita untuk meminimalisir sampah kertas atau info. Ya, jadi kan ya kita zaman sekarang itu kan menggunakan HP teknologi. Jangan hanya untuk bersosial media, joget-joget yang orang juga gitu ya. Jadi manfaatkan juga untuk berbicara. Kegiatan Bapak mungkin di sini Bapak ingin meminta untuk kalian bahwasanya kita harus menjaga rahasia. Apa yang kita ceritakan di sini jangan sampai orang luar itu mengetahui. Siap? Kira-kira bisa? Siap. Oke.
masih mendung ya ini dan hujan. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Tadi yang video Arjuna, coba yang untuk doa untuk penutup pada bagian ini. Baik teman-teman, kemudian kita pada bagian ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas masalah yang tidak lihat. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di ruang kita ini. Terima kasih karena bisa kembali ke kelas lagi, terus belajar lagi karena kita minggu depan akan belum lagi ya kita ulang aja. Mudah-mudahan doakan kalian sukses, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dari sini juga diskusi apa bisa konsentrasi lagi dan dikecilkan gitu ya, dan juga bisa berhenti rokok, dan juga mungkin bisa berangkat lagi ya. Kalau lama jangan telat kamu, nanti telat dan kamu waktumu ini berkurang. Baik, kalau ada kata mohon maaf, mohon ampun, Pak Giri, dan kepada